Beda memang Indonesia dengan Tiongkok itu. Pada Tiongkok, Amerika blink first. Namun pada Indonesia, Amerika melotot, menambah kejam wajahnya. Mengapa Amerika kedip duluan pada Tiongkok? Kita ingat permainan masa kecil kita dulu di mana kita saling tatap mata dan yang kedip duluan kalah. Dalam hal perang tarif antara Amerika dan Tiongkok, karena dalam data ekonomi Amerika itu turun 0,3% dalam satu kuartal pertama di awal tahun 2025 ini. Dan sebagai presiden yang peduli ekonomi Amerika, Trump memilih kedip duluan ke Tiongkok, alias Amerika yang mengalah. Dengan Indonesia, Amerika boro-boro ngedip, diplototin dengan sadis itu Indonesia. Bayangkan, Indonesia itu pulang dari Washington bukan dengan kesepakatan dagang, tapi dengan oleh-oleh tarif naik dari 32% jadi 47%. Kok bisa? Bukan kabar baik, bukan nota diplomatik, tapi dapat tuduhan dari Trump yang menyebut negara-negara berkembang sebagai liker es, penjilat pantat. Kita pun pulang dengan muka datar sambil berharap tidak ada wartawan atau netizen yang bertanya-tanya. Delegasi Indonesia waktu datang ke Washington itu seperti peserta forum diplomatik. Rapi, sopan, membawa folder goodwill, presentasi PowerPoint dan serangkaian statistik dengan semangat. Kami terbuka untuk kerjasama. Duduk dengan harapan dihargai sebagai mitra, berdialog dalam semangat kesetaraan. Tapi itu ngimpi. Bagi Amerika, perundingan itu meja jagal. Begitu duduk, tarif sudah diketok. Dan tempat itu bukan forum persahabatan tapi ruang eksekusi, di mana sorotan Amerika bukan pada tarif ekspor atau neraca dagang, tapi merembet ke sistem pembayaran domestik, di mana Indonesia ditekan terkait penggunaan QRIS dan GPN, gerbang pembayaran nasional. Dua instrumen kedaulatan keuangan digital yang dianggap membatasi akses perusahaan pembayaran asing Amerika seperti Mastercard dan Visa. Bagi Amerika, batas akses itu adalah sebuah pelanggaran. QRIS dan GPN itu pelanggaran. Dan tekanan mereka tidak hanya diarahkan ke barang dan jasa, tapi sampai ke dompet digital kita. Negosiator kita hanya bisa terduduk kawan kita itu. Berkali-kali kita sudah mengingatkan tentunya melalui sosial media. Karena pejabat kita itu terlalu steril untuk bisa diskusi. Jadi ya lewat media sosial saja kita beri masukan. Kita sudah menjelaskan bahwa strategi tarif Trump bukan alat negosiasi, tapi bentuk ekonomi coercion yang diprogram untuk menjatuhkan lawan terlebih dahulu, baru kemudian bicara. Indonesia datang penuh harap dengan masih mencoba menenangkan suasana dengan skema imbal beli, yaitu membeli banyak gandum Amerika, LPG Amerika dan menyodorkan rasa empati. Tapi di ruang seperti itu empati bukan kekuatan, itu hanya pengakuan bahwa Indonesia menyerah sebelum bicara. Sayang ya, Indonesia datang tanpa struktur. Kita bawa salam, mereka bawa senjata. Lebih buruk lagi, kita datang tanpa intelijen ekonomi yang memadai, tanpa diskusi dengan para think tank. Indonesia tidak memiliki pemetaan kekuasaan domestik Amerika. Tidak tahu siapa yang punya pengaruh dalam penetapan tarif. Kita tidak memahami bagaimana industri mereka membentuk opini publik. Kita tidak membangun simulasi skenario tekanan. Bahkan framing media internasional pun kita tidak petakan. Padahal dari sanalah legitimasi naratif terbentuk. Kita masuk ruang tanpa teropong. Masalahnya, kita tidak tahu lawan dan kita belum selesai memahami posisi kita sendiri. Sementara Amerika sudah siap dengan sistem yang matang. Mereka bawa tarif sebagai tekanan ekonomi. Asli memalukan, Indonesia tidak memiliki intelijen ekonomi, strategi, dan bahkan tidak pernah membaca buku Trump yang berjudul The Art of the Deal. Dan kita datang bukan untuk menang. Kita datang untuk kalah dengan memalukan. Ke depan jangan begitu lagi ya. Kalau perlu bantuan, kita selalu terbuka kok. Peace.